Bapak Ibu yang saya hormati, pernahkah suatu pagi baru saja membuka mata, lalu berdiri dari tempat tidur, dan seketika kaki terasa berat, tumit seperti ditarik ke bawah, betis nyeri, dan langkah ke kamar mandi pun terasa jauh lebih sulit dari biasanya. Rasa itu datang tiba-tiba, padahal malam sebelumnya tidak ada yang terasa aneh. Tidak jatuh, tidak cedera, tidak habis olahraga berat, hanya tidur. Lalu bangun, dan kaki terasa tak sanggup menopang. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami hal serupa, izinkan saya menyampaikan satu hal penting. Bapak Ibu tidak sendiri. Setiap minggu, saya mendengar keluhan yang mirip di ruang praktik saya. Dok, lutut saya makin ngilu, padahal saya rajin makan buah. Dok, betis saya cepat pegal sekarang, padahal saya tidak banyak berjalan. Banyak dari mereka adalah orang-orang yang sangat peduli pada kesehatan. Setiap pagi makan buah, setiap sore beliau berjalan santai keliling kompleks. Tapi entah kenapa, justru makin hari, kaki mereka terasa makin lemah. Dan di titik inilah, saya ingin mengajukan pertanyaan yang mungkin sulit diterima. Bagaimana jika buah-buahan yang Bapak Ibu konsumsi setiap hari, yang dianggap sehat, alami, bahkan disarankan oleh banyak orang, justru diam-diam menjadi salah satu penyebab kaki terasa berat, lutut makin nyeri, dan betis sering kram? Bukan karena buah itu buruk, tapi karena tubuh di usia lanjut sudah banyak berubah. Sistem metabolisme melambat, sirkulasi darah tidak lagi sekuat dulu. Padahal buah-buahan yang kelihatan segar dan alami itu justru bisa jadi beban diam-diam buat kaki kita. Bikin sendi makin ngilu, kaki makin berat, dan peredaran darah tidak lancar seperti dulu. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu melihat lebih dalam. Kita akan membongkar bersama 7 jenis buah yang paling sering dikonsumsi oleh para lansia, tapi justru bisa mempercepat kelemahan otot dan nyeri kaki. Bukan untuk menakuti, tapi agar kita semua bisa lebih bijak memilih apa yang masuk ke dalam tubuh dan tidak terjebak pada label sehat yang belum tentu cocok untuk setiap usia. Saya Dr. Rahmat Widodo telah lebih dari 30 tahun mendampingi para lansia dari berbagai latar belakang. Dan pengalaman itulah yang membuat saya ingin berbagi hari ini. Karena semakin dini kita menyadari apa yang tubuh kita butuhkan dan tidak butuhkan, semakin besar harapan untuk menjaga kemandirian kita sampai usia lanjut. Mari kita mulai. Beberapa waktu lalu, saya menerima kunjungan dari pasien lama, Bu Sri, seorang pensiunan bidan berusia 63 tahun. Beliau datang dengan keluhan yang cukup umum di kalangan lansia. Kaki terasa lemas saat bangun pagi, lutut nyeri kalau naik tangga, dan betis sering kram di malam hari. Bu Sri bercerita bahwa beliau selalu berusaha menjaga pola hidup sehat. Setiap pagi minum jus buah, semangka, jeruk, kadang ditambah pisang. Beliau percaya itu adalah bagian dari rutinitas sehat. Tapi yang membuatnya bingung, justru sejak rutin melakukan itu, lututnya sering kaku dan langkah makin terasa berat. Saya ajak Bu Sri duduk tenang, lalu saya katakan, boleh jadi buah yang ibu konsumsi selama ini terlihat menyehatkan, tapi belum tentu cocok untuk kondisi tubuh ibu sekarang. Beliau sempat terdiam, lalu bertanya, jadi saya salah makan buah dok? Saya jawab perlahan, bukan salah, hanya belum disesuaikan. Di usia 60 ke atas, metabolisme dan sistem peredaran darah sudah berubah. Ada jenis buah yang bisa memperburuk peradangan sendi, atau membuat tubuh menahan cairan sehingga kaki terasa berat. Bu Sri mengangguk, wajahnya tampak lega, bukan karena sembuh, tapi karena akhirnya paham. Dan dari pengalaman beliau inilah saya semakin yakin bahwa banyak orang tua yang mengalami hal serupa, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu mengenali 7 buah yang sering dikira aman, tapi justru bisa membuat kaki makin lemah. Kita bahas satu persatu, dengan tenang, agar langkah kita ke depan terasa lebih ringan. Nanas, buah tropis yang segar, manis, dan sering dianggap menyehatkan karena mengandung enzim bromelain yang disebut-sebut bisa membantu mengurangi peradangan. Tapi di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita merespons nanas dengan cara yang berbeda dibanding saat muda dulu. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Darno, 68 tahun, pensiunan petugas puskesmas dari Salatiga. Beliau rutin makan nanas setiap minggu karena merasa itu membantu pencernaan dan membuat badan terasa ringan. Tapi dalam beberapa bulan terakhir, Pak Darno mulai mengeluhkan tumitnya sering nyeri saat bangun pagi, dan betisnya seperti membawa beban berat setelah berjalan sebentar. Yang membuatnya bingung, gejala ini datang perlahan, tanpa sebab yang jelas. Saat kami telusuri lebih lanjut,
Ternyata nanas yang rutin beliau konsumsi ternyata cukup tinggi kadar keasamannya. Dan pada usia lanjut, kadar keasaman dari makanan, termasuk buah, dapat memicu iritasi di jaringan sendi, terutama jika tubuh sedang mengalami radang ringan yang tidak disadari. Bukan hanya itu, kandungan gula alami dalam nanas juga cukup tinggi, yang bisa mempercepat lonjakan gula darah, memperburuk sirkulasi, dan membuat kaki terasa lebih berat. Jika Bapak Ibu sedang menjalani pengobatan, terutama obat pengencer darah, konsumsi nanas yang mengandung bromelain juga bisa mengganggu efektivitas obat tersebut. Efeknya memang tidak langsung, tapi perlahan, kaki mulai kaku, tumit makin nyeri, dan kita pun sering menyalahkan usia. Padahal mungkin justru dari makanan yang terlihat sehat. Bukan berarti nanas harus dihindari sepenuhnya. Tapi bagi yang sudah memiliki keluhan pada lutut, tumit, atau sering mengalami bengkak ringan di pergelangan kaki, ada baiknya mengurangi konsumsi nanas menjadi hanya sesekali dan tidak dikonsumsi terlalu banyak. Apalagi jika dimakan dalam keadaan perut kosong, efek asamnya bisa lebih tajam. Mari kita jaga kaki kita dengan lebih bijak. Langkah kecil seperti ini bisa membantu kita tetap kuat melangkah sendiri, tanpa rasa sakit yang bisa dihindari. Beberapa tahun lalu, saya pernah merawat Pak Sailan, seorang mantan petani dari Temanggung yang kini berusia 72 tahun. Wajah beliau ramah, tubuhnya masih tegap, tapi ada keluhan yang membuat beliau datang ke ruang praktik saya. Beliau mengeluh kakinya makin cepat pegal, terutama saat berdiri lama di kebun atau saat sholat tarawih. Betisnya sering terasa berat dan kadang lututnya terasa kaku di pagi hari. Pak Sailan bercerita bahwa sejak pensiun, ia mulai lebih rajin menjaga pola makan. Salah satunya adalah makan pisang setiap hari. Saya kira bagus dok, pisang kan sehat. Saya makan 3 buah setiap pagi sebelum aktivitas ringan, ujarnya sambil tersenyum. Saya mengangguk, lalu menjelaskan bahwa meskipun pisang memang sehat, tubuh lansia memiliki cara kerja yang berbeda dibanding saat muda. Saya katakan bahwa pisang, terutama yang sudah matang penuh, memiliki kandungan gula alami yang tinggi. Pada usia lanjut, kemampuan tubuh untuk memproses lonjakan gula tidak secepat dulu. Makan pisang dalam jumlah besar tanpa makanan pendamping seperti serat atau protein bisa menimbulkan rasa lelah yang tidak jelas penyebabnya. Selain itu, beberapa orang akan mengalami efek seperti kaki cepat pegal, otot kaku, dan nyeri ringan di betis. Semua itu datang perlahan tanpa disadari. Saya menyarankan agar Pak Sailan tidak perlu menghindari pisang sepenuhnya. Cukup kurangi jumlahnya dan konsumsi bersama makanan berserat seperti oat atau roti gandum. Beberapa minggu kemudian, beliau datang lagi. Kali ini dengan wajah cerah dan langkah yang lebih ringan. Ternyata benar dok, saya cuma makan 1 pisang sekarang. Tidak langsung berat seperti kemarin-kemarin. Dari cerita beliau saya belajar bahwa kadang yang membuat kaki lelah bukanlah usia, melainkan pilihan kecil yang kita ulang setiap hari. Anggur sering dipuji karena kandungan antioksidannya yang tinggi, terutama resveratrol yang dikenal baik untuk kesehatan jantung. Namun, di balik manfaat itu, ada hal penting yang perlu diperhatikan oleh tubuh lansia, terutama terkait kadar fruktosa dalam buah ini. Fruktosa adalah jenis gula alami yang dominan dalam anggur. Berbeda dengan glukosa yang langsung digunakan sebagai sumber energi, fruktosa harus diproses terlebih dahulu di hati. Pada orang muda dengan metabolisme cepat, proses ini berlangsung lancar. Tapi pada usia lanjut, terutama saat fungsi hati mulai melambat, konsumsi fruktosa dalam jumlah tinggi dapat memberikan beban metabolik tambahan. Sebuah publikasi dari Journal of Nutrition and Aging tahun 2020 menunjukkan bahwa konsumsi fruktosa berlebih, termasuk dari buah manis seperti anggur, berkaitan erat dengan peningkatan kadar asam urat dan peradangan tingkat rendah yang berlangsung kronis. Kondisi ini berkontribusi pada kekakuan sendi, nyeri kaki saat bangun pagi, dan gangguan mobilitas ringan yang sering dianggap sebagai efek penuaan biasa. Yang membuat anggur menjadi masalah tersembunyi adalah karena bentuknya kecil dan rasanya ringan. Tanpa sadar, banyak orang lansia bisa mengonsumsi 1-2 mangkuk sekaligus yang setara dengan asupan fruktosa yang jauh lebih tinggi daripada batas toleransi tubuh mereka. Jika dikonsumsi setiap hari, fruktosa ini dapat memicu akumulasi asam urat di persendian kaki, menyebabkan rasa nyeri seperti ditusuk di jari-jari atau sensasi panas dan tegang di pergelangan.
Untuk lansia yang sudah memiliki keluhan seperti lutut nyeri atau betis kaku, penting untuk membatasi konsumsi anggur hanya sesekali dan dalam porsi kecil. Mengganti camilan anggur dengan buah rendah gula seperti beri atau pir bisa menjadi langkah sederhana, namun berdampak besar dalam menjaga kekuatan kaki agar tetap stabil di usia lanjut. Semangka sering menjadi pilihan utama saat cuaca panas. Rasanya manis, kandungan airnya tinggi, dan terasa menyegarkan. Karena itu, banyak lansia menganggap semangka sebagai buah yang aman dan ringan untuk tubuh. Namun di balik kesegaran itu, semangka menyimpan satu sifat yang perlu diwaspadai. Indeks glikemiknya sangat tinggi. Indeks glikemik IG adalah ukuran seberapa cepat makanan menyebabkan kenaikan kadar gula darah. Semangka memiliki IG sekitar 72 yang tergolong tinggi untuk buah. Artinya gula dari semangka masuk ke aliran darah dengan sangat cepat, hampir sebanding dengan roti putih. Bagi tubuh muda, lonjakan ini bisa segera diatasi. Tapi pada usia 60 tahun ke atas, di mana sensitivitas insulin menurun dan regulasi gula darah tidak seefisien dulu, lonjakan semacam ini bisa menimbulkan masalah yang lebih luas daripada sekadar gula naik. Sebuah studi dari Institute of Geriatric Endocrinology pada tahun 2019 mengamati bahwa konsumsi buah ber-IG tinggi seperti semangka secara rutin dikaitkan dengan peningkatan frekuensi keluhan kaki lelah, pembengkakan ringan di pergelangan, dan nyeri otot betis pada lansia dengan kadar gula darah fluktuatif. Efek ini terjadi perlahan dan seringkali tidak disadari. Semangka terasa ringan di mulut, tapi metabolisme tubuh kita tidak lagi seringan itu. Karena rasa manisnya tidak terlalu tajam, semangka sering dikonsumsi dalam porsi besar. Satu iris jadi 2, lalu 3. Tanpa terasa, asupan gula meningkat pesat, dan tubuh lansia yang lambat memproses lonjakan tersebut mulai menunjukkan sinyal. Kaki mulai pegal, betis berat, atau rasa tegang muncul di penghujung hari. Semangka bukan buah yang berbahaya. Tapi bagi tubuh yang sudah bekerja keras selama puluhan tahun, buah dengan IG tinggi seperti ini sebaiknya dinikmati dengan bijak. Cukup dalam porsi kecil dan tidak dikonsumsi setiap hari. Kesejukan di mulut tidak selalu berarti ringan di kaki. Beberapa bulan lalu, saya menerima pasien bernama Bu Rosmini, 65 tahun, pensiunan kepala perpustakaan dari Bantul. Beliau datang dengan keluhan yang tidak terlalu asing bagi saya. Lutut sering kaku saat bangun tidur, dan telapak kaki terasa panas saat malam hari. Saya tidak pernah jatuh, Dok, tapi rasanya seperti ada yang mengganjal di sendi. Begitu kata beliau. Bu Rosmini termasuk orang yang sangat disiplin dalam menjaga pola makan. Beliau tidak suka makanan berminyak, dan hampir setiap pagi sarapan dengan roti gandum dan segelas jus jeruk segar buatan sendiri. Biar tetap bertenaga dan kulit nggak cepat keriput, ujarnya sambil tertawa kecil. Namun setelah kami diskusikan lebih dalam, pola keluhannya mulai terlihat. Setiap pagi, setelah minum jus jeruk, lutut terasa kaku. Siang hari mulai ngilu sedikit-sedikit, dan malam hari telapak kaki seperti menyimpan panas. Saya tanya apakah ada perubahan makanan lain, tapi tidak ada. Hanya jus jeruk yang beliau konsumsi hampir tiap hari selama 2 tahun terakhir. Saya jelaskan bahwa jeruk memang kaya vitamin C, tapi juga tinggi asam sitrat. Dan pada usia 60 ke atas, lapisan pelindung sendi dan jaringan lunak cenderung lebih rentan terhadap paparan asam berulang. Asam ini bisa memperparah peradangan sendi ringan yang mungkin tidak disadari sebelumnya, terutama jika dikonsumsi dalam bentuk jus tanpa serat. Setelah mendengar penjelasan itu, Bu Rosmini memutuskan untuk mengurangi jus jeruk menjadi seminggu sekali dan menggantinya dengan potongan pepaya segar. 1 bulan kemudian, beliau kembali kontrol dengan senyum lega. Ternyata mudah sekali. Ya, Dok. Sekarang bangun pagi lutut saya sudah tidak terlalu kaku. Saya hanya tersenyum dan berkata, terkadang bukan tubuh yang salah, hanya butuh pilihan yang lebih sesuai dengan usianya. Apel hijau sering dianggap sebagai buah yang ideal bagi para lansia. Warnanya segar, teksturnya renyah, dan rasa asamnya sering dikaitkan dengan efek detoksifikasi. Banyak orang percaya bahwa apel hijau adalah pilihan yang lebih baik dibandingkan buah manis seperti mangga atau semangka. Namun, untuk tubuh yang sudah berusia di atas 60 tahun, kandungan alami dalam apel hijau tidak selalu bersahabat, terutama jika dikonsumsi rutin di waktu yang kurang tepat. Dalam tinjauan yang dipublikasikan oleh Journal of Aging and Nutritional Metabolism tahun 2022, para peneliti menemukan bahwa apel hijau mengandung asam malat dalam kadar cukup tinggi.
Asam ini memang berperan dalam metabolisme energi. Namun pada lansia, ketika otot mulai kehilangan fleksibilitas dan sendi menjadi lebih sensitif, asam malat justru dapat menumpuk dan memicu sensasi nyeri atau kekakuan, terutama di bagian paha, lutut, atau pinggul. Efek ini semakin terasa bila apel hijau dikonsumsi pada malam hari, saat metabolisme tubuh melambat secara alami. Dalam kondisi ini, tubuh lebih sulit menetralkan asam yang masuk, dan akibatnya, beberapa lansia akan terbangun dengan rasa berat di kaki atau kesulitan saat melangkah turun dari tempat tidur. Kebiasaan makan apel hijau sebagai pengganti camilan malam terdengar sehat, namun sebenarnya bisa membebani otot dan sendi, terutama bila dilakukan terus-menerus tanpa disadari. Masalahnya, tidak semua orang sadar apel hijau lebih asam dibanding jenis apel lain dan mengira semua apel aman dikonsumsi kapan saja. Jika Bapak Ibu sering merasa otot kaki terasa tegang saat bangun pagi, atau ada nyeri ringan di pinggang yang muncul tanpa sebab jelas, bisa jadi sumbernya berasal dari buah yang tampak paling tidak mencurigakan ini. Bukan berarti harus berhenti makan apel hijau sepenuhnya, tetapi perhatikan waktu konsumsi. Dan jangan terlalu sering dikonsumsi menjelang tidur. Kelihatannya apel hijau itu ringan, ya, Bapak Ibu. Tapi kalau dimakan terlalu sering atau di waktu yang kurang tepat, justru bisa bikin lutut terasa berat pas bangun tidur. Beberapa waktu lalu, saya kedatangan Pak Wito, 69 tahun, pensiunan mandor bangunan dari Yogyakarta. Beliau masih tampak bugar dan ramah, tetapi ada satu keluhan yang membuatnya cukup gelisah. Kaki sering terasa kesemutan, terutama di malam hari. Lututnya juga kadang terasa berat, meskipun hanya berjalan di halaman rumah. Pak Wito mengatakan bahwa ia tidak punya riwayat diabetes, tekanan darahnya stabil, dan setiap pagi ia tetap aktif menyiram tanaman. Namun, malam harinya, telapak kaki terasa seperti ditusuk jarum, dan lututnya sering enggrenyeng. Istilah Jawa untuk nyeri tumpul yang mengganggu. Kami pun mulai menelusuri kebiasaannya sehari-hari. Di antara obrolan ringan, beliau menyebut bahwa hampir setiap hari ia makan mangga. Kalau sudah musim dok, saya bisa habis 2 potong besar setiap sore. Rasanya bikin semangat, ucap beliau sambil tersenyum. Saya bisa memahami kebiasaan itu. Mangga memang lezat dan alami. Tapi saya jelaskan bahwa pada usia lanjut, tubuh kita memproses gula alami dengan cara berbeda. Mangga matang mengandung kadar glukosa dan fruktosa yang cukup tinggi. Saat dikonsumsi dalam jumlah besar dan terus-menerus, gula tersebut bisa menyebabkan fluktuasi insulin yang tidak stabil. Efeknya tidak langsung terasa, tapi lama-kelamaan, lonjakan dan penurunan kadar gula darah akan memengaruhi sirkulasi darah kecil, terutama di bagian kaki dan pergelangan. Itulah yang menyebabkan sensasi kesemutan, nyeri menusuk, dan rasa berat meskipun hanya berdiri sebentar. Bagi lansia yang sudah memiliki gangguan ringan pada saraf tepi, gula dari mangga bisa mempercepat keluhan tersebut. Saya sarankan Pak Wito mengurangi porsi mangga jadi 2 kali seminggu dan tidak lebih dari beberapa potong kecil. Sebulan kemudian, ia kembali kontrol dengan langkah lebih stabil dan tidur lebih nyenyak. Ternyata saya terlalu semangat makan mangga, ya dok, katanya sambil tertawa. Saya tersenyum dan menjawab, kadang yang tampak alami pun tetap perlu batas. Apalagi untuk kaki yang sudah setia menemani kita puluhan tahun. Setelah kita bicara panjang tentang buah-buahan yang perlu dibatasi, sekarang mari kita beralih ke hal yang lebih menenangkan hati. Karena sebenarnya tubuh Bapak Ibu masih bisa dipulihkan, masih bisa dikuatkan, asalkan diberi asupan yang tepat. Saya akan berbagi 5 jenis buah yang tidak hanya aman untuk usia lanjut, tapi juga sangat membantu menjaga kekuatan kaki, melancarkan sirkulasi, dan mengurangi rasa nyeri yang sering muncul diam-diam. Yang pertama adalah buah beri. Mungkin namanya terdengar asing bagi sebagian orang. Buah ini bentuknya kecil, seperti blueberry atau raspberry, tapi jangan tertipu ukurannya. Di dalamnya terkandung antioksidan yang sangat tinggi, yang mampu membantu peredaran darah lebih lancar dan meredakan radang sendi. Buah beri juga tidak manis berlebihan, jadi tidak akan membuat gula darah melonjak. Banyak lansia yang saya dampingi merasa lututnya lebih ringan dan tidak mudah lelah setelah mulai rutin mengonsumsi buah ini. Buah kedua adalah ceri. Buah ini juga kecil, warnanya merah segar, dan rasanya sedikit asam manis. Ceri bisa membantu menurunkan kadar asam urat, terutama bagi Bapak Ibu yang sering merasa nyeri di jari kaki atau tumit. Selain itu, ceri juga membantu tidur lebih nyenyak karena mengandung melatonin alami. Sangat cocok dinikmati sore hari sebagai camilan ringan, agar malamnya kaki tidak kram dan bangun pagi lebih ringan. Setelah itu, mari kita bicara tentang alpukat.
Buah yang satu ini sudah cukup dikenal dan banyak disukai. Alpukat mengandung lemak sehat yang sangat baik untuk sendi. Lemaknya membantu menjaga kelenturan otot, memperkuat jaringan sekitar lutut dan pergelangan. Selain itu, alpukat juga memberi rasa kenyang lebih lama, sehingga bisa dijadikan pengganti sarapan ringan yang tetap menjaga energi tanpa membuat kaki terasa berat. Ingat Bapak Ibu, setiap keputusan kecil di meja makan hari ini, satu potong buah yang dipilih dengan bijak, bisa menentukan apakah besok kita bisa melangkah ke masjid, menyiram tanaman, atau sekadar berdiri tanpa nyeri. Buah keempat adalah pepaya. Buah yang satu ini sangat ramah untuk perut dan juga untuk sendi. Pepaya mengandung enzim papain yang membantu pencernaan, sekaligus mengandung vitamin C dan beta-karoten yang membantu memperbaiki jaringan sendi. Pepaya juga lembut dan mudah dicerna, tidak memberi beban pada lambung, cocok dikonsumsi pagi hari atau setelah makan siang. Dan yang terakhir, kita punya pir. Buah yang satu ini manisnya lembut, tidak tajam, dan memiliki serat yang tinggi. Pir membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, memberi energi tanpa membuat kaki terasa berat. Sangat cocok untuk dijadikan camilan sore hari, mungkin bersama sedikit yogurt atau kacang-kacangan. Kombinasi yang ringan tapi sangat menguntungkan tubuh. Jadi Bapak Ibu, masih banyak pilihan buah yang tidak hanya aman, tapi juga membantu kaki kita tetap kuat dan tidak mudah nyeri. Pilihlah dengan bijak, bukan karena tren atau rasa saja, tapi karena tubuh kita di usia ini sudah berbeda. Dan setiap keputusan kecil di meja makan bisa berdampak besar pada langkah kaki kita keesokan harinya. Bapak Ibu yang saya hormati, kaki adalah bagian tubuh yang sering kita anggap biasa. Sampai suatu hari mereka mulai melemah, saat lutut sulit ditekuk, saat tangga menjadi tantangan, atau saat bangun tidur pun terasa seperti mengangkat beban. Tapi hari ini kita belajar bersama bahwa banyak dari keluhan itu tidak selalu karena usia. Kadang yang kita kira sehat justru menjadi beban diam-diam. Bukan karena Bapak Ibu tidak peduli, tapi karena belum tahu saja. Tapi sekarang Bapak Ibu sudah tahu. Sudah tahu buah mana yang sebaiknya dikurangi dan mana yang bisa jadi sahabat baru bagi tubuh. Ini bukan soal melarang, bukan soal menjauh dari yang disukai. Ini soal memilih dengan bijak. Tubuh Bapak Ibu sudah setia menemani selama puluhan tahun. Sekarang, yang dia butuhkan bukan obat mahal, cuma sedikit pengertian dari kita. Percayalah, satu pilihan kecil hari ini, seperti mengganti buah yang bikin sendi nyeri dengan yang lebih ramah di kaki, bisa bikin langkah kita besok lebih enteng dan tanpa rasa ngilu. Dan yang paling penting, membuat Bapak Ibu tetap mandiri. Tetap bisa berjalan ke masjid, ke pasar, atau sekadar menyapu halaman sendiri tanpa harus bergantung pada anak atau cucu. Bapak Ibu, saya paham, tidak mudah untuk mengubah kebiasaan. Tapi saya juga tahu, tidak ada yang lebih kuat dari keinginan seorang lansia untuk tetap berdaya. Dan dari pengalaman saya mendampingi ribuan orang tua selama puluhan tahun, saya bisa katakan, harapan itu nyata. Selama kita masih mau mendengar tubuh kita, masih mau merawatnya dengan cinta, kekuatan itu akan kembali perlahan. Kalau Bapak Ibu merasa video ini membantu, silakan bagikan ke saudara, tetangga, atau teman senam pagi. Siapa tahu mereka juga sedang bertanya-tanya, kenapa kakinya makin lemah padahal sudah makan sehat. Dan jangan lupa tinggalkan komentar. Saya ingin tahu, buah mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi setiap hari. Dari cerita itu, kita bisa belajar bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga langkah Bapak Ibu selalu ringan, bebas nyeri, dan penuh semangat. Karena yang menua hanyalah usia, bukan semangat untuk hidup lebih sehat dan bermakna.